Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Dan hari ini mungkin gua bicara bukan kayak kayak pemasangan spare part atau dan lain-lain ya. Ini masih tentang restorasi New Jupiter MX yang punya gua gitu sih, Claudia. Dan hari ini sih nggak ada video buat masang-masang karena ada beberapa bagian yang belum ada spare partnya, jadi gua nggak bisa pasang dulu. Jadi gua hari ini mau absenin aja part apa yang baru datang dan sudah datang gitu pokoknya. Jadi dari spare part originalnya dan spare part aftermarketnya. Jadi yang pertama ya, langsung aja. Jadi yang pertama di sini tuh ada piringan cakram dua-duanya. Dengan cakram dari Yamaha original ya, original. Dan gua langsung beli di dealer Yamaha-nya langsung di bagian spare partnya. Jadi untuk pemesanan sih nggak lama ya, paling cepet sih 3 hari, paling lama sih semingguan, tapi nggak nyampe seminggu sih. Jadi cuman ya mungkin kalau telat-telatnya 5 harian lah. Jadi udah datang depan belakang. Jadi kita lihat yang depan dulu ya. Ini udah dibuka sama gua karena pas nyampe gua langsung cek semuanya. Jadi ini dia ada 2 bungkus, satu plastik tandakan Yamaha dan ini untuk pelindungnya kayak bukan bubble sih, jadi kayak plastik gitu, kayak styrofoam tapi yang tipis. Nah ini dia yang originalnya. Nah ini dia bahannya bagus banget. Kenapa sih gua ganti si piringan cakram depan belakang ini? Ini si yang belakang gua belum buka ya, jadi ya nggak usah dibuka lah, jadi sama aja sebenarnya. Jadi yaudahlah, nggak usah dibuka kalau yang belakang. Jadi kita bahas yang depan dulu. Ini kenapa gua ganti yang yang baru, karena yang lamanya itu agak bengkok sedikit, bengkok sedikit. Dan ya memang udah termakan usia ya, jadi ya mau nggak mau ya harganya juga nggak terlalu mahal juga, jadi gua mending ganti baru jadi fresh gitu motornya. Untuk sistem pengeremannya pun lebih enak jadinya nanti. Dan kenapa gua milih yang standar lagi, kenapa enggak yang racing atau ganti yang aftermarket, karena gua mau pakai kalipernya itu tetap pakai yang standarnya. Jadi nggak pakai yang tipe-tipe aksial sih, yang standar ya, maksudnya yang aftermarket yang aksial kayak RCB, mungkin kayak KTC. Gue sih nggak, paling pakai yang standar, apalagi pakai yang radial. Dia kan harus ganti piringan cakram pakai yang floating ya, minimal semi floating, yang bagus full floating, karena memang terbatas juga untuk budgetnya. Jadi gue sih bukannya nggak mau upgrade pengereman ya dari si piringan atau si kaliper, cuman ya menurut gue sih mumpuni banget untuk Yamaha New Jupiter MX. Cuman pakai yang standar aja, piringan cakram sama si kaliper udah cukup, yang penting master rem sama si selang remnya itu. Nah untuk si piringan cakram depan belakang sudah kita bahas, dan yang belakang ya, yang belakang kenapa gue ganti juga karena sekaligus aja gue ganti. Dan yang belakang juga udah termakan usia, dia dari udah hampir 10 tahun itu nggak diganti. Itu dia ada karet-geretannya gitu, udah nggak bagus lah gitu, jadi udah dalam, udah kemakan gitu. Jadi gua ganti juga sekalian pakai yang belakangnya. Dia depan belakang ya worth it lah gitu, harganya pun nggak terlalu mahal banget. Jadi untuk yang kedua spare partnya yaitu ya body sih masuknya. Untuk body sih mungkin ada beberapa yang udah datang. Gua pesan juga di Yamaha di Joko Motor Bogor yang di daerah Siliwangi. Jadi gue pesen ya estimasi sekitar yang kayak tadi lah ya, sekitar 3 sampai semingguan gue pesen. Sebenarnya ini gue agak nyicil banget. Ini juga belum dikumpul semua karena ya proyekan ini itu nggak terlalu buru-buru banget. Jadi memang karena motornya itu peninggalan nyokap gitu, almarhum. Jadi gue pengen
restorasi aja, karena kalau misalnya pas lihat itu motor nggak keurus gitu, kayak keinget aja. Jadi gue pengen rapihin, betul-betul rapihin, jadi nggak buru-buru, yang penting oke, alon-alon asal kelakuan ya kalau kata si orang Jawa gitu. Jadi ini ada di undercowl-nya ya, di bawah. Ini dia sambung gini, ada dua. Ini dia udah datang, kurang lebih ini sih udah agak lama ya, sekitar udah beberapa minggu datang. Ini yang undercowl-nya udah, ini original juga. Sama terus ada di sini ini tutup yang di bawah, kayak di bawah joknya juga, dan nutupin si karbu atau filter sih di sini di cover atasnya gitu. Ini juga udah ada. Jadi sebenarnya dia tuh satu paketnya tuh gue dikasih dus ini, dus yang di belakang ini Yamaha, karena emang gue copot buat tempat spare part body yang lama ini, yang lama-lama semua. Jadi gue pensiunkan udah semuanya. Mungkin kalau misalnya kalian pada butuh nih bisa kontak gua aja langsung, kalau nggak di komen di YouTube, kalau nggak ke IG aja DM bisa. Ini spare partnya banyak. Mungkin kalau misalkan minusnya itu minus pemakaian aja, mungkin ya ada lecet-lecet dikit, ada patah-patah sedikit sih, pasti patah karena yang belakangnya itu si New Jupiter MX itu benar-benar tajam, jadi pasti patah sih. Terus selebihnya ada di atas juga, di sana sih, di atas spakbor belakang, terus bodi samping gitu, bodi sampingnya sekiranya segitulah. Masih banyak lagi sih, ada spare part lagi yang udah datang, cuman yang masih belum datang banyak. Dan untuk hari ini gua kedatangan juga satu barang yang gua pengen sharing ke kalian, yang benar-benar penting dan yang gue pernah pakai dan dirasain oke banget. Makanya gue pengen pakai spare part ini lagi. Jadi spare part ini spare part aftermarket dari Sinop Racing. Nah, Sinop Racing. Jadi bungkusnya kayak gini, sama kayak Sinop yang biasa. Cuman ini lebih ke Sinop Racing itu bisa custom warna, custom ukuran gear, rasio, pokoknya semuanya bisa. Gua pakai juga kan yang di CBR itu, yang warna rantainya itu warna merah dan gearnya warna hitam. Dan ini kita buka, itu bener-bener awet banget. Gue pakai di CBR sampai sekarang tuh tetap silent, jadi nggak berisik. Biasanya kalau rantai kalau kering tuh berisik ya, kalau ini nggak sama sekali berisik. Tinggal lumasin dikit udah jarang kendor gitu. Kendor cuman nggak kendor yang biasanya tiba-tiba udah kendor banget gitu. Rantai ini nggak sama sekali kendornya, nggak kendor banget. Paling sekitar berapa bulan sekali baru gua setel rantainya untuk kekencangannya, karena emang si rantainya itu nggak gampang kendor gitu, jadi benar-benar kuat, awet gitu. Nah, kita langsung bahas aja ya. Jadi di sini Sinop Racing. Jadi apa aja sih yang di dalamnya Sinop Racing ini? Gue rekomen banget untuk Sinop Racing ini. Nah, ini dia dari covernya aja, dusnya aja udah beda ya. Dus packingnya ini banget, tebal banget. Terus ini ya tulisannya Sinop. Sprocket gear, Marvel. Ini kalau untuk dusnya sama aja, tipe apapun sama aja kayak begini, cuman dalamnya yang beda. Ada yang racing, ada yang bawaannya yang seperti ini ya, yang seperti ini. Jadi kita buka aja dulu apa sih yang dalamnya. Di sini ada penjelasannya. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, bisa lihat ini untuk New Jupiter MX tahun 2012. Ini di blacknya itu dia warna gear setnya, warna gear depan belakangnya itu warna hitam di black. Dan untuk ini tipenya ya, ini bisa kita lihat. Oh ya, paket gear sprocket racing ya kan, racing sport, paket gear racing set ya kan. Ini color chain. Ini ukurannya 428.
Ini mungkin panjangnya ya kalau nggak salah sih. Ini rasio ini itu yang depannya itu ukuran 14, yang belakang buat naikin 1. Jadi yang standarnya itu si New Jupiter MX itu sekitar 38, depannya 14. Jadi gue naikin di custom 1, naik 1 gigi, naik 1 apa namanya, ya gigi lah kurang lebih ya, tet itu, naik 1 T biar mungkin kalau misalkan nanjak biar lebih enteng gitu kan. Jadi standar yang 48 38 jadi 39 ya kan. Nah untuk produksinya ini color chainnya ya kan. Oke, mari kita, menurut gue sih untuk packingannya ya cukup detail banget ya untuk tahu apa sih dalamnya gitu. Dan nanti ini kita buka dalamnya sih masih kolasi ini. Dalam buat apa, karena kalau misalnya dalam kan nggak terlalu dilihat, tapi oke, kalau kayak begini sih. Ini dia dapat buku panduannya ya di sini untuk perawatan rantai dan sprocket gear. Jadi untuk bersihinnya, lindunginnya gitu, lumasinya, untuk cara pemasangannya mungkin ini sih lebih ke ya cara pemasangannya juga ada ini di sini. Dia ada di sini. Ini hal detail yang gue suka dari Sinopir itu, dia ada panduan. Ini tuh kayak brand-brand internasional gitu kan, jarang-jarang gitu sprocket gear yang setnya itu beli sampai ada buku panduan kayak begini ya. Ini untuk cara maintenance-nya, ini cara untuk pemasangannya. Oke, ini cukup menurut gua detail banget yang gua suka ya. Dan ini di sini ada covernya untuk melindungi si sprocketnya. Di sini ada styrofoam gitu ya, mungkin nggak ada lagi karena isinya ini dia disatuin. Ini dia gear setnya, gear belakangnya sama ini rantainya, ini disatuin dalam plastik yang keras gini, dipres gitu ya, kayak dipres jadi udah nyatu kayak begini. Nanti gue coba buka, kita bahas satu-satu. Di sini juga dapat stiker Sinopnya. Nah mantap ya, oke lah, bener-bener bagus banget, detail, super detail banget. Jadi dari depan aja kita tahu untuk ini tuh gear set untuk apa, dan dalamnya pun sudah diperhitungkan dari panduan ya. Ini sama tuh, jadi boka baut semuanya. Di sini pun yang gua suka ya, yang jarang banget sedetail ini, kalian bisa baca di sini. Nah, kalian bisa baca di sini khusus pada New Jupiter MX, pada Jupiter MX kurang lebih ya. Di sini dia tuh bener-bener, berarti setiap motor itu mereka beda-beda buku panduannya kayak begini tuh. Jadi sampai si detail ini. Jadi bacaannya tuh khusus pada Yamaha Jupiter MX antara swing arm dan bushing spacer tambah ring. Tuh. Dia sampai sedetail ini tuh ngasih tahu panduan ke kita. Gila nggak sih? Menurut gue sih, jadi kalau misalnya kalian pesen CBR mungkin di sini panduannya CBR gitu. Jadi benar-benar super detail. Mantap sih Sinop, gue suka beneran. Jadi kita bahas sekarang, bukain aja ya. Mungkin nggak ada buka semuanya, mungkin dari pemisah si plastik gear sama rantai aja ya gue buka. Agak keras karena memang benar-benar safety banget untuk bungkusnya. Nah, benar-benar ini dilakban lagi. Nah, ini dilakban lagi cuy, si gear belakangnya ini, gear depan gear kecilnya itu dilakban lagi biar nggak kemana-mana gitu. Benar-benar rapih banget. Ini ada bubble-nya di dalam untuk melindungi si rantai sama si ini ya. Oke, kita bahas dulu dari kualitas plastiknya ya. Plastiknya dulu kita bahas. Robek.
Nah di sini untuk gearnya biar kelihatan dia tuh nggak pakai emblem Sinop, tapi pas pinggirannya dia pakai emblem Sinop. Ini kualitas bungkusannya keren banget sumpah, ini sampai sedetail ini gitu loh. Jadi kenapa gue pilih konsep warna biru, karena nanti gue bikin warnanya itu body merah hitam, semuanya merah hitam sama biru. Birunya itu kayak perintilan-perintilan kecilnya kayak lantai biru, cuman kayak sprocket nut gitu. Nanti gue mau nyari dulu yang ya hemat di kantong lah gitu ya. Jadi gue mau bahas build quality-nya. Kalau kalau misalkan dari si bahannya, dia bahannya pakai besi yang biasanya yang dipakai gear set biasa gitu. Cuman yang bedanya itu dia dari pengecatannya. Jadi pengecatannya itu dia pakai cat poliuretan yang benar-benar tahan panas, tahan gesekan, dan mungkin ya kalau misalkan di daerah sini karena gesekannya banyak daerah sini nanti sama rantai, dia bakal kemakan untuk di sininya sama di rantainya yang ada di sini. Tapi kalau misalkan dari pinggirnya, ini selama gue pemakaian di CBR aja itu belum sama sekali luntur atau lecet atau segala macam, itu masih awet sampai sekarang. Itu kurang lebih ya mau 1 tahun lebih lah kurang lebih itu gear setnya, tapi dari rantainya bener-bener awet banget, super awet. Jadi nggak gampang kotor juga. Gue pilih hitam karena pengen netral aja gitu. Kalau misalnya putih kan biasanya banyak gitu yang warna-warna bersih biasa gitu, warna putih. Jadi gue mau warna merah, mau warna yang lain itu terlalu kontras, apalagi warna biru. Jadi gue cari alternatifnya si rantainya lah yang warna biru. Jadi si ininya mungkin ngikut ke pelek hitam. Jadi biar ya gitu, biar kontras aja sih, rantainya lebih keren, lebih mencolok itu rantainya. Dan rantainya pun warna birunya biru tua ya, jadi nggak terlalu terang banget. Jadi ya jadi looknya tuh lebih gahar gitu. Jadi warnanya mencolok tapi nggak semencolok mungkin banyak warna gitu, tapi biru, merah, hitam itu masuk. Menurut gua sih kayaknya keren gitu. Jadi nggak sabar pokoknya. Jadi untuk si rantainya juga sama, dia pakai cat poliuretan, bener-bener awet, super awet banget. Sampai sekarang juga di rantainya si Goldie, si CBR Old gua itu warna merah itu sama sekali gua cuci, gua sikat, gua pakai sabun, setiap nyuci itu nggak lecet sama sekali. Cuman ya di tengahnya aja karena gesekan di sini itu habis. Karena ya pasti ya namanya besi ini aja, ketemu besi aja habis, apalagi cat ketemu besi digesek gitu kan pasti habis. Ya menurut gua sih untuk dari packingnya keren, rapi, super detail. Dari petunjuknya juga detail, dapat stiker, dari produknya itu bisa di custom sesuai kita mau. Masuknya ya tipe gearnya, gear sampai gear dan rantainya tuh mau ukuran lebih kecil dari 428, biasanya 415 atau berapa ya lupa gue. Yang kecil itu yang buat drag race, itu bisa di custom untuk ukuran gitu, mungkin lebih murah dari yang ukuran 428. Jadi ya untuk mengenalkan produk ini sudah selesai. Dan kenapa gua bikin video panjang tentang ini, karena benar-benar pemakaian gua di CBR tuh benar-benar puas. Silent yang pastinya kan, yang rantai itu kebanyakan tuh berisik ya. Kalau ini nggak berisik, awet, nggak gampang kendor, nggak dekil pokoknya. Ya itu yang paling kesel tuh, kalau rantai tuh dekil, berisik, dan ya gitulah ya, kebanyakan. Kadang ada warnanya pun ya kelamaan pudar, nggak bakal mencolok lagi warnanya. Tapi kalau misalnya ini dengan cat poliuretan itu benar-benar mencolok terus gitu si warnanya. Jadi ya gitu aja video untuk kali ini, untuk restorasinya yang part 3. Gue untuk pengenalan aja barang-barang apa yang nanti gue pasang di Yamaha New Jupiter MX gua yang restorasi alon-alon gitu. Jadi ya gitu aja videonya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian like, comment, share, dan subscribe nya. Dan kalau misalnya kalian berminat
buat beli ini buat taruh di bawah, belinya di Racing Kits Performance. Nanti bisa pesen mungkin PO dulu kalau misalnya memang mau custom ukuran, dan pastinya dia nggak bakal ready kalau untuk tipe racing ini. Jadi pesen sekitar 2 mingguan paling cepatnya, karena langsung dibuat sesuai ukuran. Nanti mungkin ukurannya berapa buat motor apa, nanti beda-beda harga. Nanti langsung aja tanya, mungkin nanti langsung ke Racing Kitnya aja. Nanti gua taruh di deskripsi bawah ya untuk link IG sama link WA nya ya, nanti gua kasih. Ya pesen dulu pokoknya, PO dulu, jadi nggak ready. Nah buat kalian nggak ready kalau untuk tipe racing ini, kecuali tipe yang standarnya yang buat touring, kalau menurut gua sih, kalau gear-gear yang standarnya yang kayak di cover tadi itu. Jadi ya segitu aja videonya. Gua Lance Marlan, see you on the next video, bye bye.